Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Ibu Yeni dalam materi transformasi geometri. Kali ini Ibu akan membahas tentang pencerminan atau refleksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menentukan bayangan dari suatu titik yang dicerminkan. Yang kedua, menentukan bayangan dari bangun datar yang dicerminkan. Tentu kalian masih ingat apa itu titik, apa itu koordinat kartesius, apa itu simetri lipat. Karena titik, koordinat kartesius, dan simetri lipat ini akan sangat membantu dalam materi pencerminan. Nah, sekarang coba diperhatikan gambar berikut. Nah, kalau kita perhatikan gambar seorang anak yang lagi bercermin ini dan sebuah masjid, bayangannya karena di bawahnya ini ada kolam, jadi kelihatan bayangannya di bawah. Nah, kalau kita lihat atau kita perhatikan dari gambar ini, bendanya ini, tinggi benda dengan tinggi bayangannya tentu sama. Jarak benda ke cerminnya dengan jarak bayangannya ke cerminnya juga sama. Kemudian ukurannya, besar benda sama juga dengan besar bayangannya. Hanya yang berbeda itu, misalnya kalau tangan yang ini di kanan, di cerminnya tangannya kiri. Kalau yang ini menghadap ke cermin, yang ini menghadapnya berlawanan. Jadi sifatnya yang keempat adalah posisi benda dengan bayangannya adalah berlawanan. Oke. Sekarang kita bahas pencerminan titik terhadap sumbu X. Kalau satu titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah, kalau kita untuk mengisi yang ini kita lihat dulu, misalkan titik A. A ini titiknya 3,4. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Yang mendatar sumbu X, yang tegak adalah sumbu Y. Nah, kalau ini cerminnya ini, berarti bayangannya di bawah sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi bayangannya di sini titiknya 3, min 4. 3, min 4. Nah, berarti kalau titik A 3,4 kita cerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X ya, bukan min X ya. Tulisannya aja seperti itu. Jadi titik 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah 3, min 4. Kalau titiknya X, Y, maka bayangannya adalah X, min Y. Oke, kita lanjutkan. Pencerminan titik terhadap sumbu Y. Suatu titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya misalkan titik ini A 3,4 juga kita cerminkan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini cerminnya yang Y, maka bayangannya pasti di sini tetap lurus terus. Ini 3, ini berarti min 3,4. Nah, yang minnya adalah yang X, jadinya berarti di sini jadinya min X, Y. Jadi kalau titik A 3,4 kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min 3,4. Berikutnya pencerminan titik terhadap titik O 0,0. Nah, sekarang ini A, titiknya tetap 3,4 dicerminkan terhadap pusatnya O. Berarti ini ke sini sama dengan ke bawah sini. Jadi bayangannya jadinya di sini. Jadi titik A 3,4 dicerminkan terhadap titik O 0,0, bayangannya min 3, min 4.
Berarti A-nya titik 3,4 dicerminkan terhadap titik O 0,0, maka A aksennya jadinya min 3, min 4. Berarti X, kalau di sini X, Y, berarti ini jadinya min X, min Y. Berikutnya pencerminan titik terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X. Titik A berarti ini dicerminkan, berarti bayangannya di sini jadinya A aksen. Kalau A-nya 3,4 berarti bayangannya ini 4,3. Jadi Y sama dengan X, Y-nya tukar dengan X. Jadi kalau di sini A-nya 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksennya jadinya 4,3. Berarti di sini jadinya Y, X. Berikutnya pencerminan titik terhadap garis Y sama dengan min X. Y-nya sama dengan min X. Miringnya ke kiri, Y sama dengan min X. Nah, sekarang Y sama dengan min X, A-nya 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka didapat bayangannya di sini. Ya, kalau kita ini cerminnya ini, bayangannya ini. Nah, berarti dapat bayangannya ini A aksennya jadinya min 4, min 3. Jadi kalau kita tuliskan di sini A-nya 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka A aksennya jadinya Y sama dengan min X, berarti dibalik ya. Ini jadinya min 4, min 3. Berarti ini min Y, min X. Oke, kita lanjutkan. Cerminan titik terhadap garis X sama dengan H. Suatu titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Maka hasilnya adalah, nah kalau kita lihat A-nya titiknya 1,2. 1,2. Titik ini jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka kita dapat bayangan yang ini karena jarak A ke cerminnya sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Dapatnya titik A-nya jadinya 5,2. Nah, dapatnya 5,2 itu bisa kita gunakan dengan rumus ini, 2H dikurang A. Ya, jadi 2H dikurang A. Nah, kalau titik A, B kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka A aksennya adalah 2H dikurang A, B. Nah, sekarang kalau titiknya A-nya itu 1,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka A aksennya 2H 2 dikali 3 dikurang A-nya 1, 2 kali 3 dikurang 1, B nya 2, titik A 1,2. Nah, berarti A aksennya jadinya 2 kali 3, 6, 6 kurang 1, 5, 5,2. Oke, sekarang kita lanjutkan berikutnya pencerminan titik terhadap garis Y sama dengan H. Titik A 2,2 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Nah, kalau kita lihat ini cerminnya Y sama dengan 1, A kita cerminkan ke sini, berarti bayangannya adalah sama ya, jarak benda ke jarak bayangannya sama, jaraknya ini ke sini 3, ini juga 3. Nah, berarti titik 22 ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, kita dapatkan bayangannya adalah 2, min 4. Nah, titik 2, min 4 ini bisa juga kita menggunakan rumus ini. A-nya A, B
dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka A aksennya sama dengan A-nya tetap A, B-nya jadinya 2H dikurang B. Nah, kalau titik A-nya 2,2, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka bayangannya A aksennya adalah A-nya tetap A, A-nya ini A, ini B, A-nya 2, 2H dikurang B, ini hanya min 1, berarti 2 dikali min 1 dikurang B, B-nya 2 dikurang 2, maka A aksennya itu sama dengan 2,2 kali min 1 min 2, min 2 kurang 2 jadi min 4. Oke, kita lanjutkan kesimpulan. Bisa dibaca sendiri. Kesimpulan dari sifat yang kita lihat dari gambar. Kemudian kesimpulan dari pencerminan yang tadi kita udah bahas. Berikutnya kesimpulannya. Nah, setelah ini akan kita coba mengerjakan soal. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.